Jenius adalah kebalikan dari ekspektasi. Nah, makanya tadi saya ngobrol sama tim, jangan-jangan Mas Endiarto dan tim ini jenius ya? Di justifikasi standarnya di bawah kualitas. Lah pertanyaannya, kualitasnya animasi seperti apa? Oh, seperti film yang sebelumnya. Nah, itu bukan standar, itu comparison. Kemarin sempat menyebut bahwa anggaran produksi ini 6,7 miliar. Tapi kemudian Kak Endiarto sendiri ini mengaku bahwa itu hasil urunan tim. Jadi sebenarnya sumber dananya ini dari mana? Orang yang rilis film di hari yang sama dengan Merah Putih, ini ketar-ketir nih. Tim dari produksi ini berapa orang, Pak? Sekitar 10 orang. Jumbo butuh waktu kurang lebih 5 tahun dengan ratusan animator. Wow. Berarti penempatan senjata itu disengaja? Sekaliber Hollywood yang dana produksinya bisa sampai menyentuh angka T, itu tetap menggunakan aset-aset platform digital di marketplace. Sekarang mungkin ratusan judul film yang mengantri nih untuk bisa dapat tanggal tayang. Nah, sementara dalam tempo yang hanya berapa bulan ini, film Merah Putih ini bisa dapat jadwal tayang dalam waktu dekat gitu. Kayaknya saya berhadapan dengan warga 62 langsung. Film saya tuh nggak dapat tanggal tayang karena memang film saya mengkritik pemerintah, ya kan? Iya. Itu burung kakak tua. Oh, emang gitu suara burung kakak tua, mirip monyet begitu. Loh, ini proyek idealisme atau apa? Awalnya idealisme. Selamat datang di Cerita Masyarakat. Belakangan ini jagat raya ramai membahas film Merah Putih One for All yang nantinya akan tayang di bioskop tanggal 14 Agustus 2025. Nah, kualitas film ini dipertanyakan oleh banyak pihak. Di studio kita sudah hadir Kak Endrianto selaku sutradara dan penulis skenario film Merah Putih. Dan juga ada Kak Ikhwan Persada, produser berpengalaman yang sudah meraih berbagai penghargaan. Kak Iwan juga saat ini aktif menjadi akademisi ya di Prodi TV dan Film, Vkom, Unpad, dan Saya Institute. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Pak, bisa jelaskan dari mana ide film Merah Putih ini muncul dan bagaimana sebenarnya timeline produksinya? Idenya sebenarnya udah lama ya, dari tahun ke tahun. Cuma kita memperhatikan, lalu kita prihatin, kenapa sih setiap proklamasi itu tidak ada tayangan film? Kenapa film? Ya, karena kami ini kan bagian dari pekerja kreatif perfilman Indonesia. Nggak mungkin kita memikir kenapa nggak ada tayangan konser atau itu, bukan domain kita. Nggak ada film, yang artinya film khusus proklamasi. Oke. Kan nggak ada. Ayo kita tracing. Film perjuangan banyak. Oke. Tapi yang film kebangsaan yang segmented proklamasi nothing, saya bilang. Saya berani declare kan. Nggak ada. Berarti yang kategori kayak film-film perjuangan itu bukan termasuk itu menurut Bapak? Itu kan bukan untuk proklamasi. Tidak spesifik. Tidak spesifik untuk 17 Agustus. Apa sih 17 Agustus? Memang domainnya Universal Perjuangan, tapi itu kan identik dengan pengibaran bendera. Ya. Nah, kan nggak ada lagi. Ya. Selalu itu. Nah, kami berpikir 17 Agustus kan kita merayakan, di mana-mana meriah. Tapi di bioskop nggak ada. Nah, setelah Agustus 22 tahun kemarin 24 nggak ada lagi. Saya mulai terpacu. Udah, harus ada ini. Nah, harus ada satu film layar lebar yang segmentednya ke proklamasi kemerdekaan. Mau nggak mau judulnya ya harus Merah Putih. Nggak mungkin judulnya Benderaku gitu. Nah, Merah Putih. Lalu saya mulai September itu mantep. Idenya di mana, narasinya, tokonya, bla bla bla, terus lokasinya apa. Saya mulai merancang. Nah, kemudian saya butuh partner kan. Saya tanya kawan-kawan, mau nggak gini? Waduh, berat itu Om. Nah, satunya berat itu Mas. Oke, tanya lagi akhirnya, siap Pak Endi kalau itu untuk kontribusi memeriahkan tahun depan. Serius loh ya, kita nggak ada apa-apa ya. Siap gitu. Nah, termasuk animator. Kita tanya, saya cari info. Jogja, Bandung, Jakarta. Saya teleponin. Waduh, kalau film panjang kami nggak mampu. Satunya lagi animasi ya Mas ya? Iya, animasi kan. Dikira film hunting talent nih. Dikira film pendek. Enggak, panjang tayang di mana? Di bioskop lah. Gitu. Aduh, kami nggak sanggup. Satunya lagi,
boleh Kak, kira-kira kontraknya berapa? Satunya lagi, ada DP enggak? Nah, padahal di awal saya sudah ngomong, ya udah kita cari terus sampai ketemu animator yang terakhir bintang itu. Siapa Endi itu? Asal saya tidak membuat dari awal, artinya sudah ada barangnya, Ada aset. naskahnya, karakternya, jadi saya tinggal menjahitnya aja. Oh ya, kami siapkan. Nah, idenya dari setiap proklamasi itu nggak ada. Nah, kami terpanggil. Kami ini bagian kecil dari dunia sineas perfilman, kami terpanggil. Kami menunggu sebenarnya ada yang tergerak nggak gitu loh. Karena nggak ada, ya udah kita menginisiasi. Nah, di inisiasinya itu tepatnya di bulan berapa itu, Pak? Tuh, ya sejak 17 Agustus, karena nggak ada, ya udah muncul kan langsung kekuatan strength. Oke, kalau gitu. Nah, mulai kan saya meracik gini terus kan. Terus gitu. Sampai akhir Mei kita udah siap ini. Oh, itu sudah ketemu Mei animator. 2025 ya Mas ya? Iya, 2025. itu sudah ada animator, sudah kita diskusi. Akhir Mei sudah siap, mulailah saya bilang, ayo jahit. Oke, berarti mulai starting produksi dihitungnya Juni lah ya? Tahun lalu Agustus. Tahun lalu dong, Agustus. Itu idenya. Ya. Maksudnya dari timeline produksinya nih, Pak? Mei kan? Mei akhir ya, jadi Mei, Juni, Juli, 2 bulan setengah lah. Tapi kan narasi yang ada 1 bulan, 2 bulan. Gitu. Karena yang kita dapat info juga sekitar 2 bulan. Iya, maka infonya kan dari langit. Betul. Ini Kalau infonya dari darat langsung kan ya. beda gitu. Nah, total tim dari produksi ini berapa orang, Pak? Sekitar 10 orang. Sekitar 10 orang tim ya? inti. Kenapa? Ya kembali lagi. Hanya 10 orang ini yang karena tidak banyak ya. Mau bekerja dengan thank you. Katanya proyek thank you. Proyek thank you. Bahkan dari masing-masing orang itu juga, itu kadang mengeluarkan juga loh. Untuk apa? Kalau kita lagi discuss, kita lagi review beda naskah, ya siapa yang tergerak ada beli nasi goreng, beli tahu. Iya, gitu. Jadi ada itu. Kadang kita pernah mengalami suatu hari nggak ada sajian. Saya cuma ada minum, nggak ada yang tergerak. Bukan nggak ada, mungkin pas lagi ATM-nya lagi kosong mungkin. Tapi kita saling memahami. Jadi effort itulah yang saya apresiasi kawan-kawan. Berapa yang dibayar? Nggak ada. Jadi 1 peset pun di depan nggak ada. Bahkan kemarin gala primer tanggal 8 Agustus itu kita 2 kali show penuh. Bahkan kita sampai menolak. Ada perform tari sama nyanyi lagu One for All. Itu penarinya dari Brebes, Sanggar Tari Salem. Penyanyinya dari Jakarta. Kru talent yang IO di situ 20 orang. Oke, nanti kita bahas masalah itu, Pak. Kita lanjut dulu nih terkait timeline produksi tadi yang ya mungkin sangat cepat ya, boleh dikata kalau untuk produksi sebuah film lah, apalagi nih animasi. Nah, saya ini penasaran, Pak. Durasi pasca produksinya ini kan sangat singkat. Nah, jadi bagaimana sebenarnya sistem pembagian tugasnya, atau mungkin kan mulai dari rigging animasi sampai rendering, termasuk mungkin dubbingnya ya, soundnya ya, musik dan lain sebagainya untuk film berdurasi 70 menit. Seperti apa sih Bapak bisa mengakali ini supaya bisa benar-benar kejar tayang nih? Jadi mulai September sampai Mei itu semua bahan baku sudah siap. Termasuk scene-scene karakter ini, dialog ini, lokasi ini itu udah siap. Nah, Mei sampai Agustus sampai Juli, nah itu kita kan tinggal mengcompile, finishing touch-nya apa? Sambil isi dubber. Pertanyaannya dubber itu susah nggak? Kan sudah jadi. Jadi ini di-compile baru tinggal diisi dubber. Isi dubber bisa everywhere kan? Mau di kantor, mau di rumah. Dubbernya ini ngambil dari profesional atau nawar-nawarin orang juga kayak tadi, Pak? Pernah ada. Cuma ya kembali lagi kita terbentur. Jadi dubber ini adalah timnya animator, orang-orang dekatnya yang dia kenal, karena dia kan
kerjainnya kan direct langsung kan, nah lebih cepat gitu. Kadang di kantor, kadang langsung di tempatnya dia, kadang dimanapun gitu. Oke. Nah Ini itulah yang terjadi. Ada di layar nih orang Iya. tim independen pembuatan. Nah Ini tim-timnya, Pak. iya itu salah satunya beberapa itu. Yang lainnya kan saya nggak tahu. Karena Oke. kita percaya animasi direkturnya si Bintang. Oke, si Bintang ini animasi direkturnya. Iya. Berarti dia yang ngerjain semuanya atau dia Iya. punya tim juga di bawahnya, Pak? Termasuk ini kan. Oke. Iya. Untuk animasinya nih, Pak, khusus Iya. untuk desain dan lain Iya. sebagainya. Iya. Ada timnya juga berarti. Ya pasti dia punya atau nggak punya, tapi kan saya melihat saya animator sanggup nggak membuat begini. Dia bilang sanggup. Sanggup itu apa? Ini loh gini-gini. Siap sanggup. Asal semua bahan bakunya sudah. Kalau belum nggak sanggup. Oke. Gitu. Iya, Jadi iya. kita udah ada tinggal template taruh jahit kayak kita render biasa gitu, tinggal isi voice FO-nya selesai. Oke, baik. Nah, sekarang ke Kak Iwan nih. Ya. Berdasarkan pengalaman di industri film. Ya. Berapa sih sebenarnya waktu realistis untuk produksi film 60-90 menit dengan standar bioskop lah, yang mungkin masyarakat udah paham juga ya seleranya seperti apa. Dan kalau misalnya risikonya, kalau misalnya dipersingkat sampai 1-2 bulan begitu untuk kejar tayang, apa sih resikonya gitu? Dari pengalaman Kak Iwan sendiri. Oke, kalau bicara animasi saya tidak punya kompetensi karena saya Oke. belum pernah direct atau produce film animasi. Tapi kalau film live action, film saya yang terakhir Solata itu saya nulis skenarionya 14 bulan. Jadi cukup lama sebenarnya ya. Untuk ukuran industri pun cukup lama ya. Iya, iya. Syutingnya dari praproduksi sampai kita pasca produksi itu sekitar 6 bulan. Yang menjadi masalah buat kita sekarang memang adalah dari jadwal kita syuting sampai mau tayang ini kita belum dapat kepastian dari bioskop. Dari bioskopnya, oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sangat relatif ya untuk timeline produksi itu ya bisa cepat. Dulu ada zaman ketika Rudi Sudjarwo dan kawan-kawan itu bikin film 7 hari pernah ada terjadi. Ada terjadi. Mendadak Dangdut itu 7 hari syutingnya masa. Cuman balik lagi sekarang memang kalau menurut saya yang menjadi polemik di Merah Putih One for All ini karena udah ada pembanding nih, ya kan? Pembandingnya adalah Jumbo. Oke. Mau nggak mau ya, maksudnya kita harus sebutkan film itu. Jumbo dari awal sudah mengumumkan itu di tahun 2019 kalau saya nggak salah. Jadi butuh waktu kurang lebih 5 tahun dengan ratusan animator itu selalu digaungkan oleh tim Visinema Pictures ya. Kita tahu berapa lama waktunya dan kita melihat sampai di mana mereka push the boundaries gitu ya, sampai di mana kita lihat kualitasnya seperti apa gitu. Dan itu ketika akhirnya ada film animasi yang rilis setelah itu, udah pasti itu akan head to head, akan dibanding-bandingkan. Dan pasti Mas Endiarto udah paham itu ya dari awal gitu. Nah, jadi kita balik dulu Kak, kalau iya. untuk masalah realistis film. Iya. Berarti kalau film kita bicara ini dari mulai mulai dari produksi. Iya. Oke, Praproduksi lah. nggak usah. Iya. Perannya nggak usah. Kita mulai Iya. dulu produksi sampai tayang. Mulai dari shooting sampai editing sampai apalagi mastering lah, pengisian soundtrack dan lain sebagainya. Nah, itu standarnya menurut Kakak nih. Kalau saya 6 Berapa? bulan oke lah. 6 bulan oke. 6 Tapi bulan. kalau misalnya tadi saya bilang dipersingkat dari 6 bulan itu 1-2 bulan, ada nggak yang dikorbankan? Atau tetap bisa dengan tanda kutip? Kalau menurut saya hampir pasti yang dikorbankan adalah kualitas. Kualitas, ya kan? oke. Saya termasuk salah satu orang yang percaya slow productivity, ya kan? Oke. Jadi saya kebetulan lagi baca Mas buku Slow Productivity. Saya nggak percaya sesuatu yang instan. Semuanya ada jangka waktunya. Tapi saya pun tidak bisa menyalahkan ada yang bisa berproses sedemikian cepat gitu ya. Karena menurut saya semua orang melalui proses yang berbeda-beda. Nah, hasilnya inilah yang akan nilai, apalagi ketika film kita tayang di bioskop ya Mas ya. Saya percaya, saya sebagai kreator, saya percaya ketika film kita tayang di bioskop itu sudah bukan menjadi milik kita, itu jadi milik publik, jadi sah untuk dikritik gitu. Baik.
Dan saya kira Mas Endiarto juga paham itu ya, paham konsekuensinya seperti itu ya ketika film Merah Putih One for All besok tayang nih rencananya di bioskop dan akan ditonton segala macam orang gitu ya, akan ketemu reaksi yang seperti apa gitu. Baik, kita balik lagi nih ke Kak Endiarto. Nah, tadi kan berarti udah disiapin semua tuh aset-asetnya dan lain sebagainya. Nah, beredar itu di media sosial bahwa banyak dari aset film Merah Putih ini ternyata dibeli di marketplace lah, yang kayak gini ini. Yeah. Nah, sementara sang director dari director animasinya sendiri, Bintang Takari itu mengklaim bahwa itu aset yang dia kumpulkan dari luar negeri gitu. Jadi mana yang benar sih sebenarnya? Apakah jika ini menggunakan aset marketplace, kenapa memilih karakter seperti ini dan bagaimana proses adaptasinya gitu? Karakter itu kan kita sudah tentukan jauh sebelum kita ketemu animator. Saya sudah punya bahan mentahnya. Nah, saya sudah tentukan si Nara, si Mika, si Tommy, bla 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 bla. Nah, saya menentukan itu atas dasar kegiatan mewakili Nusantara ini kurang lebih apa aja, dari mana aja. Yeah. Ada Papua, Medan, Makassar, Manado, dan sebagainya. Nah, semua animator pasti punya aset digital. Baik freeware ataupun berbayar. Ya. Pasti semua. Untuk tujuan apapun. Nah, seperti ini, saya sudah tentukan, lalu animator itu memberitahu, Pak, kayak gini cocok nggak? Cocok dengan yang sudah kita tentukan. Ya, terserahlah, yang penting kayak begini, jangan, kalaupun beda-beda dikit lah gitu. Nah, saya mau jelaskan, perusahaan film sekaliber Hollywood yang dana produksinya bisa sampai menyentuh angka T, itu tetap menggunakan aset-aset platform digital. Di marketplace, sifatnya online, dan ketika online kita membeli itu ya kita memiliki hak pakai. Perkara bentuknya kotak lalu saya modifikasi nggak masalah. Apakah ini mencuri? Loh, kita udah beli dan belinya marketplace. Marketplace kan kita jarang toh direct. Dan ini hal yang biasa yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan film animasi karena setiap animator punya aset-aset ini. Nah, di luar negeri ini bisa di-tracing itu. Hollywood, perusahaan-perusahaan produksi film gede, dia ini kan vendor ini, yang dia jualan khusus ini. Nah, seperti kita membuat film real action, kita kan pakai vendor yang dia khusus kamera, khusus lampu. Nah, kita beli dari dia kontrak, itu kan haknya kita. Mau kita model kameranya dibuat jongkir balik kayak gini, it's okay, hal yang biasa. Jadi ini like a vendor kalau kita bikin film real action itu. Oke, Pak. Jadi di sini kan kita udah beli nih. Nah, ini yang kita banyak dari pertanyaan dari di sosial media ini, apakah memang status pembeliannya ini dari sisi hak kreatifnya apa sudah mendapat izin komersil? Nah, ini sampai ada komen dari, coba ditampilin, ada nggak komentar dari kreatornya nih. Nah, ini yang dia bilang, terima kasih atas apresiasinya semua dari Indonesia untuk menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan. Tidak. Jadi dia bilang di sini tidak ada satupun dari tim produksi yang menghubungi saya atau memberi saya kredit atas penggunaan karakter saya sebagai tokoh utama dan film yang menggunakan 6 karakter. Nah, ini sebenarnya kejadiannya seperti apa nih, Pak? Kalau jadi analoginya gini, kita tahu program freeware yang ada di handphone, CapCut atau Canvas. Kan kita berbayar itu langganan bulanannya. Ketika kita pakai Canvas langganan, lalu kita pakai itu template-nya, lalu kita modifikasi, apakah kita harus minta izin lagi ke Canvas? Berarti secara lisensi udah aman, Pak ya? Itu kan marketplace. Iya. Jadi kalau yang dimaksud ini, saya udah ngomong ke Bintang itu, kalau mereka memang merasa memiliki hak itu lagi, ya mereka tahu kok akses channel komunikasinya, gitu, bayarnya siapa. Jadi
kayak gitu. Jadi kita sudah membeli lalu saya modifikasi, apakah saya harus minta izin kanvas lagi? Ini saya pakai template, saya bikin flyer ya pakai kanvas itu kan, kayaknya kita semua itu. Karena kita dan untuk masalah penciptaan, Pak, ini memang ada pengkategorian-kategoriannya. Dari harga yang mereka cantumkan, ada memang standar untuk free to use untuk personal atau untuk misalnya commercial use, dan mungkin beda lagi untuk misalnya khusus untuk penayangan film untuk bioskop untuk kategori lebih publik lagi. Tapi dari Kak Endiarto ini bisa memastikan bahwa dari sisi lisensi ini sudah diamankan ya. Sudah punya hak penuh gitu. Seorang animator itu kan dia punya beban moral namanya dia. Dan si Bintang ini kan dia memang mainannya di animasi. Dari custom, dari perusahaan, dari ini bahkan dia dari luar dan sebagainya. Kalau dia dengan ringan dia seperti itu tadi, dia akan mikir toh. Yeah. Predikatnya dia bisa hancur habis hanya karena masalah begini. Jadi seperti begini itu hal yang wajar, dan ketika kita ambil itu, kalau tidak memenuhi persyaratan mereka, tentu nggak bisa diakses dan dipakai. Sama toh kalau kita kanvas itu yang ada tanda bintang, kita di download nggak bisa gitu. Jadi hanya yang freeware dan sebagainya. Jadi sekali lagi yang diperbincangkan aset-aset digital dipakai gitu, itu hal yang biasa untuk masalah animasi. Cuma memang ada beberapa orang yang begitu ekstrim, dia mau memakai gini langsung dicomot begitu aja. Ada juga yang dimodifikasi ya. Iya, ada plus minusnya gitu. Kalau nggak dimodifikasi nanti orang lain pakai lagi, loh kok sama? Ya udah urusannya dia sendiri. Nah tapi kalau dia pintar, kreatif, dimodif lah, beda telinganya pakai anting atau kalung gitu, selesai. Berarti secara legal aman ya Mas ya? Aman itu gitu. Oke, baik. Dari Kak Iwan sendiri, seberapa lazim sebenarnya menggunakan, kalau misalnya nih dalam melihat ini untuk menggunakan aset marketplace untuk feature lah ya, implikasi estetika, dan misalnya jika aset ini berulang kali dipakai ulang tanpa adaptasi, karena kan tentu dalam pembuatan animasi salah satu targetnya itu adalah intellectual property, IP ya kan, untuk yang dipegang gitu. Istilahnya bisnis besarnya di sana gitu kan. Nah, dari pengalaman Kak Iwan sendiri, menurut Kak Iwan itu seperti apa sih dalam konteks ini? Ya sebenarnya ya secara kita lihat dari aspek legal ya aman-aman aja sih sebenarnya, karena memang seperti tadi juga Sahwal bilang ada public use, commercial use segala macam, itu kan memang ketika kita mau pakai aset itu kan kita udah baca ya Mas ya, ada keterangannya di situ gitu. Cuman kalau saya pribadi sebenarnya saya justru agak takut tuh pakai Mas, karena kenapa? Karena ya itu tadi saya takut ada implikasi kayak gini, ya kan? Karena ini kan hal yang paling terakhir yang Mas Endiarto dan teman-teman pengen muncul kayak gini ya gitu ya. Makanya kalau saya pribadi saya memilih untuk bikin sendiri semuanya, ya kan? Cari aman gitu. Cuman ya ini lagi prosesnya antara live action sama film animasi kan beda ya. Jauh sekali bedanya, karena animasi ya mungkin kalau melalui proses yang yang benar dalam tanda kutip tanpa membeli aset itu kan lama, mahal segala macam gitu ya. Jadi saya kira memang selama Mas Endiarto menjamin bahwa ini legal ya sudah, tidak ada pertanyaan lagi harusnya ya gitu. Aman ya, harusnya. Apalagi Mas Endiarto kan juga ini ya orang hukum ya. Iya. Baik Kak, jadi kita lanjut nih. Ada kan selain dari kritik dari sisi visualnya yang mungkin menurut netizen banyak yang masih kaku lah ya dan lain sebagainya. Kemudian isi cerita dari trailer ya, mereka lihatnya dari trailer. Nah, ada juga yang dari OST yang diduga pakai AI. Nah, atau backsound yang tidak sesuai ini. Nah, tanggapan dari Kak Endiarto sendiri seperti apa? Coba yang mana sih yang diduga pakai AI itu? Nah, ini OST film animasi Merah Putih for All buatan AI gitu. Nah, gimana? Ini apa beneran pakai AI atau gimana ini? Jadi gini sih. Backsound dan lagu ini
kalau pakai AI, kita tahulah AI itu hanya dipakai untuk short term. Dan kalau kita mau yang privilege panjang, pasti biayanya mahal. Dollar kan itu. Jadi logikanya kalau kita pakai AI bisa, tapi high cost. Animator nggak mau nanggung. Kan karena di awal kita sudah sepakat gitu loh. Kamu punya kemampuan animator, bisa nggak ini? Kita nggak ada apa-apa lah, aku nggak bisa nyumbang ini, cuma ini udah. Nah, kalau dia pakai AI, biayanya siapa yang nanggung? Lebih gede kan belinya? Gitu. Jadi kalau perkara lagu OST ini, kita yang mendevelop, yang mendesain lirik syairnya supaya sesuai dengan filmnya. Pesan moral kami merah putih. Kalau kemudian OST-nya nggak ada kata merah putih, nggak ada kebersamaan, nggak ada persatuan dari Papua sampai ini, kan ya lucu gitu. Notice banget nanti gitu loh. Jadi kita mendesain itu. Nah, perkara meramu musiknya seperti apa, itulah teknik digital hari ini sangat memungkinkan. Tapi kalau pakai AI itu lebih mahal costnya. Ya, berarti bukan dari AI ini. Bukan dari AI, tapi kan itu digital musik. Oke, digital musik. Iya, seperti gitar kan kita udah bisa, nggak harus pakai akustik. Seperti piano, trompet. Ada penyanyinya juga asli berarti. Ya, iya, kalau nggak ada penyanyinya, yang nyanyi siapa? Bukan robot ya, bukan AI ya. Kalau robot AI itu gampang dideteksi, voice-nya pasti beda. Pasti beda gitu. Berarti di sini bukan ya? Ada penyanyinya. Penyanyi itu kalau saya boleh nyanyi, waktu itu saya udah mau sumbang, cuma suara saya fales. Tapi kemarin ada kita lihat ada lomba untuk seleksi OST juga nih. Soundtrack. Itu memang kita nggak dipilih. Karena nggak ada yang mau berkecimpung di situ. Oh, jadi nggak ada peminatnya gitu, Nggak ada peminatnya, karena mungkin promosinya kan nggak sampai. Kan belum booming. Kalau sekarang belum viral mungkin ya. rame ya. Kalau sekarang sudah ini, kami bikin langsung banyak itu pesertanya. Nah, tadi dari keterbatasan juga. Nah, yang paling banyak sorot itu tentang yang di trailer itu ada di gudang, ada senjata AK gitu. Nah, itu apa karena memang udah nggak bisa diapa-apain atau gimana? Ya itulah makanya ya. Jadi karena kita itu belum menonton full, hanya 2 menit 1 detik. Jadi ya sepintas saja. Sepintas gitu. Oh, begini gitu. Itu kesalahan editing atau ada kaitannya dengan cerita nanti? Ya. Atau jangan-jangan disengaja, Mas? Bukan. Gimana? Jadi gini ya. Itu gudang desa, tempat menyimpan barang-barang milik desa yang setiap saat, setiap tahun dipakai. Tempat bendera ada di situ, tempat cangkul di situ. Nah, itu senjata itu adalah properti yang akan dipakai untuk drama 17 Agustus. Kan itu di trailer ada tuh. Kita mau tanya. Berarti penempatan senjata itu disengaja, bukan kekeliruan editing. Loh, di situ ditampilkan properti-properti untuk kegiatan itu. Jadi gini headline-nya, setiap 17 Agustus drama-drama perayaan itu selalu ada orang Belanda bawa senjata perjuangan. Nah, di trailer awal kan kita sudah spill itu ada Belanda, Pak Yit itu gitu. Nah, di gudang itu juga ada gitu loh. Tapi bisa aja Mas masukin yang itu. Jadi omongan. Bukan bisa aja, kita nggak ada niat ke sana. Nggak ada niat ya malah. Tetapi semuanya ini kan kayak kita bikin film merah putih kan nggak ada niat begini. Atau jangan sampai sengaja mancing isu militerisme nih. Saya katakan ada kaitan dengan agenda militer, strategi apapun gitu loh. Walaupun judulnya merah putih. Jadi kita nggak ada gitu loh. Nanti kalau dikejar terus saya bisa akhirnya ngomong gini, hanya Tuhan yang tahu. Kan gitu. Hanya Mas Endi Arto sama Tuhan yang tahu. Iya, sama tim. Kan kita nggak ada kesengajaan men-set untuk strategi. Nggak ada, niat kita itu cuma satu, sumbangsi, ayo kita meramaikan, merayakan. Dengan cara apa? Kita orang film bikin. Nah, bisa jadi tahun depan Kak Ivan itu bikin juga. Saya berharap tahun depan ada film merah putih khusus proklamasi, bukan 1, tapi ada 3, ada 4, 5. Kan banyak yang canggih itu katanya sudah bikin. Ayo bikin film panjang. Satu lagi terakhir masalah sound effect-nya nih, yang katanya suara burung tapi orang pendengarannya seperti suara monyet gitu. Nah, itu kayaknya perlu didengerin secara detail. Oh gitu ya. Harus pakai Dolby kayaknya dengernya ya. Ya harus nanti ketika nonton itu kan udah Dolby Surround, minimal kan
5.1. Iya. Itu burung kakak tua. Oh, emang gitu suara burung kakak tua, mirip monyet begitu? Loh enggak, burung kakak tua yang sedang di dalam sangkar. Kicuannya burung kakak tua itu kan ceritanya hampir seperti gitu. Dan burung kakak tua itu kan bisa memplagiat suara-suara sekitarnya. Bisa meniru. Iya, kecuali itu bukan burung, lalu ada suara monyet, nah itu berarti itu menunjukkan kemampuan burungnya untuk memplagiasi suara monyet yang berada di sekitarnya mungkin. Tapi memang natural burung kakak tua itu suaranya jeritanya cuma itu wak wak. Kan hampir sama dengan monyet. Nah, kebetulan karena sudah ada sentimen yang bukan positif dibawa ke situ. Nah, jadi semua istilahnya gini nih. Mau ngomong apa aja jadi negatif. Saya mau duduk gini langsung dikomentari. Saya begini, waktu nggak ada benarnya ya. Nah, gitu. Saya ke Kak Iwan. Kak Iwan, menurut pengalaman Kak Iwan, batas antara praktis dan plagiarisme estetika. Jika film mewakili nilai nasional, apakah memakai aset generik itu problematik secara etika? Atau kayak misalnya tuntutan estetika atau visual wajar terhadap proyek yang bilang ini urunan tim. Apakah statement dari Kak Indrianto ini bisa dibenarkan dengan masalah pendanaan urunan tim ini? Kalau saya pribadi lebih lihat ke legal aja sih sebenarnya legal atau tidak legal ya. Kalau Mas Endiarto bilang ini dibeli melalui cara yang legal, ya sudah. Harusnya pembicaraan kita sudah berakhir sampai di situ ya gitu. Karena kalau secara etis ya ini sangat blur ya Mas ya, sangat kabur. Etis menurut saya sama etis menurut Mas Endiarto akan bisa sangat berbeda gitu ya. Tapi dari sisi, kalau saya melihat timeline produksinya Merah Putih, mungkin saya bisa mengerti kenapa hal-hal itu dilakukan gitu ya. Cuman memang at the end of the day kan yang akan dinilai oleh masyarakat itu adalah output kan, hasilnya ketika beredar di bioskop akan seperti apa gitu ya. Apakah sesuai ekspektasi atau tidak gitu ya. Karena saya juga barusan baca buku Mas. Ada salah satu buku judulnya Fifth Door, penulisnya Alex Banayan, dia bilang genius adalah kebalikan dari ekspektasi. Nah, makanya tadi saya ngobrol sama tim, jangan-jangan Mas Endiarto dan tim ini genius ya. Karena ini kebalikan dari ekspektasi ya. Karena jadi Einstein deh. Karena kita nggak pernah menduga tiba-tiba ada sebuah disrupsi, tiba-tiba ada sebuah goncangan di industri film yang bahkan menurut salah satu akun film besar di X itu dia bilang ini terlalu ribut katanya gitu ya, terlalu bikin tadi juga aku ngobrol sama Mas Endiarto, ini semua orang yang rilis film di hari yang sama dengan Merah Putih ini ketar-ketir nih. Ya kan ada dua film Indonesia yang lain kan, semuanya spotlightnya kan larinya ke Merah Putih One for All gitu. Berarti batasan antara praktis plagiarisme ini lebih kepada sisi legalnya aja. Iya, dan kembali ke karena film ini kan mewakili nilai nasional nih. Betul, betul. Ya, sebenarnya sih kalau menurut saya memang ya pada akhirnya kan ketika produk ini dilempar ke publik kan ya Mas Endiarto dan tim sudah tahu implikasinya seperti apa, sudah tahu akan dibandingkan dengan film seperti apa. Misalnya sekarang ya Mas ya, sampun mohon maaf, ada diskursus yang menyebutkan bahwa kok ide ceritanya mirip dengan filmnya Mbak Nen Teh Ahnas tahun 2002 kalau nggak salah, judulnya Bendera. Secara premis itu mirip banget. Oh ya. Nah, secara premis itu mirip banget. Apakah itu disengaja atau tidak kan kita nggak tahu. Sekali lagi itu Mas Endiarto dan Tuhan yang tahu. Gitu langsung aja. Nah, kita balik ke Kak Endiarto bahwa film ini diklaim sebagai hadiah untuk Indonesia, sekaligus untuk menanamkan tadi rasa kebangsaan. Tapi dari kritikus banyak yang tadi katanya gitu, karakternya itu klise, termasuk tata bahasanya yang amburadul, yang dialognya lah, dari dialog, kemudian substansi menurut mereka ini kurang jelas gitu. Jadi sebenarnya tujuan dan pesan apa yang Kak Endiarto atau film ini ya mau diangkat lewat film ini sebenarnya, Pak? Kami dari awal bicara kita ini mau kontribusi sumbangsi, meramaikan. Sehingga ketika kami putuskan menciptakan film animasi anak Merah Putih ini, tujuannya
bukan untuk komersil dan festival, untuk memeriahkan perayaan ini. Kalau saya di suatu desa di kampung, lalu saya membuat, ayo kita bikin festival baju adat merah putih, sudah muncul. Tapi ada orang, kok baju adat kayak gitu, salah. Nah, jadi standarisasinya itu bergantung kepada perspektif masing-masing pribadi. Nah, pertanyaannya dari sekian ini, konklusinya kayak gini. Saya malah mau bertanya, apa sih standar film animasi itu? Standarnya apa? Apakah ada standarnya? Kedua, standar film bikin film real action apa juga? Malah kami pernah membuat diskusi di Usmar Ismail. Apa, parameter apa kita membuat film yang bisa box office? Nggak ada yang bisa jawab. Ya, nggak ada yang tahu. Karena nggak ada aturan membuat film sukses, nggak ada. Ya. Saya singgung beberapa di media. Film Tongkat Emas. Ya, Pendekar Tongkat Emas. Berapa biayanya? Teknologinya luar biasa. Ya. Nggak sukses. Ya. Dibanding Olga Taman Lawang yang biayanya di bawah 1 M. Ya. Ya. Puts, sukses. Kan nggak ada parameternya. Parameternya sukses dan berhasil, benar seperti Kak Ivan, itu adalah di penonton. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih masalah budget. Jadi dari Ada apa unggahan dengan mereview, budget? Pak Toto kemarin sempat menyebut bahwa anggaran produksi ini 6,7 miliar. Tapi kemudian Pak Endiarto atau Kak Endiarto sendiri ini mengaku bahwa itu hasil urunan tim. Jadi sebenarnya sumber dananya ini dari mana sebenarnya? Berapa dulu deh? Saya tidak menyebut bahwa itu sumber dana dari urunan tim. Oke. Nggak ada rilis saya itu. Berarti dari mana, Pak? Maksudnya Saya yang berkata, dimaksud dari awal tadi urunan itu dari mana? ini konsep gotong royong, Ya. bukan urunan duit, urunan effort, waktu, tenaga, materi, potensi, skill kita. Di luar dari, Nggak ada duit sama sekali, semua berarti kan berkontribusi secara keahlian ya? karena apa? Bisa dipersatukan untuk apa? Memeriahkan. Tapi operasionalnya gimana, Pak? Operasionalnya apa? Saya tanya. Ya makan untuk tim. Nah, itulah makanya tadi sudah sempat saya singgung kan? Iya. Ada ini mau beli nasi goreng, beli mineral, beli jajan. Ada sometimes kita nggak ada, cuma minum doang. Nggak ada yang protes. Karena paham bahwa dari awal kita konsepnya begitu. Berarti statement dari Pak Toto kemarin. Di luar sana ada statement yang 6,7 dari Toto Sugriwo. Ada satu lagi dari Sony Puji Sasono. Untung nama saya nggak disebut gitu loh. Satu lagi dari siapa? Nah, ada media yang tanya ke saya 20 M. Satu lagi 64 M. Kami itu bingung gitu loh. Ini cerita dari mana gitu loh. Tapi aku tahu 6M-nya dari mana, Mas? Dari mana? Makasih. Itu ember. Jadi dari awal kita tidak ada budget. Berarti sama sekali tidak ada urunan dari tim. Mereka untuk operasionalnya mereka membiayai diri mereka sendiri. Pak Bintang dengan tim yang seperti tadi, dia sempat rilis itu ditanyain, modal saya 1 juta. Modal dia, bukan modal produksi. 1 juta buat apa? Ya makan mie, minuman yang kalau saya minumannya air putih. Kalau yang anak-anak kan mesti yang berwarna. Matcha. Gitu. Saya juga kalau udah lapar saya ada itu, beli nasi goreng di depan kantor 15.000. Yang tidak bisa dibayar dengan terima kasih itu ada 3 dalam proyek ini. Ya, apa itu? Nasi goreng, minuman. 1. Poster. Tahu harga poster berapa? DCP. DCP. Oke. Nggak bisa dibayar dengan terima kasih. Itu yang dibiayai oleh produser. Dibiayai oleh saya dan beberapa kawan-kawan ketika tahu Pak Endi, iya aku nggak ada. Bahkan asisten produser kami Mas Ari itu beberapa waktu lalu karena tahu kasihan, dia sempat sumbang berapa? 2 juta. 2 juta. Saya pikir terima kasih untuk nambahin ketika saya ngomong, aduh DCP ini Rek, saya lagi ini terbeban. Saya ngomong ke tim,
ada yang terbeban, ada yang nggak terbeban ya karena mungkin nggak ini ya udah Mas Ari kasih 2 juta untuk tambahan bikin poster dan DCP. Cuma itu yang nggak bisa dan harus cash, bukan di belakang, di depan. Nah, sumber keuangannya itu dari mana? Hah? Sumber keuangan untuk itu tadi yang tidak bisa dibayar pakai makasih. Apa saya kasih sumber Tanda keuangan terima. saya di mana? Itu kan nggak bisa. Teman-teman penasaran, Pak. Teman-teman penasaran. Apa dari dana pribadi sendiri Loh, atau ya, dari pasti dana pribadi dari Dana mana? pribadi. Sumbang. Tidak ada Sumbangan. 1 sen pun sumbangan yang dipublish dari pemerintah. pemerintah nggak ada? Ya nggak ada. Kalau Pejabat pemerintah? kalau ada layar hari ini bisa 400 layar. Oke. Kenapa kok cuma terbatas? Berarti termasuk dari elit-elit lah atau pejabat dari Saya pemerintah bilang nggak tidak ada. ada. Kalau ada ini layar sudah lebih dan saya nggak stres. Nggak mungkin saya sharing ke kawan-kawan lalu dikasih 2 juta. 2 juta loh buat 2 DCP belum Belum cukup. belum cukup 1 DCP. Iya. Nah, Iya, disitulah. Satu setengah di sini. Jadi ini modalnya dari awal bukan juga modal bonek ya, Ya. karena saya dari Surabaya, tapi kita modal apa ya, keyakinan bahwa kita pasti ada jalan. Cuma jangan kita punya ekspektasi yang tinggi. Pertanyaannya seperti Kak Info, mau rilis film misalkan, menanti di SS1. Ketika SS1 ngomong ke beliau, oke Pak, saya kasih 10 layar. Ya. Diterima apa enggak? Enggak. Clear? Iya. SS1 ngomong Pak Endi, kami kasih kesempatan 10 layar. Saya dalam hati dikasih 1 layar pun saya terima. Ban-ban kamsiah. Karena tujuan kami bukan ke komersil. Kalau 10 layar mampus. Ya. Nggak bisa kecapek ROI-nya. Berarti- Tapi kami kan nggak ada komersil, jadi nggak punya beban. Oh, ini harus balik modal. Berarti memang nggak punya bayangan Mas sampai besok tayang tuh sampai 18 layar gitu. Nggak ada. Sama sekali. Nggak ada. Sun Studio itu tahu kan 17 bioskop ada berapa layar? Iya. Kami cuma ambil 6. Loh, Pak, kami iya. Udah disediakan ini. Iya, semua untuk Iya. enggak kami ini. Karena terbatasnya itu tadi. Yes, itu. Biaya DCP dan lain dengan kita berkumpul bertiga ini, siapa tahu sih saya dapat bantuan support. Masih ada kesempatan nambah layar ini. Kita langsung tanya dulu ke Kak Iwan nih. Dari sisi filmnya Kak Iya, Iwan, iya. apakah dari Kak Iwan sendiri Iya. kalau misalnya punya project, ini kan masuknya kategori project idealis ya? Iya, Iya. bisa dibilang Jatuhnya begitu. ya. Iya. Nah, menurut Kak Iwan untuk memproduksi begitu apa rasional atau mungkin ada kemungkinan orang-orang idealis lain yang bisa meniru itu untuk apa yang dilakukan oleh Kak Endrianto tadi, bahwa memanggil talent-talent kemudian masing-masing biaya sendiri, nanti kita lihat di belakangnya seperti apa gitu. Ya kalau menurut saya memang di luar kualitas filmnya atau segala macam. Kalau saya pribadi saya rasa kita perlu mengapresiasi niat baik ya. Karena kan ada niat baik untuk untuk membuat sebuah tayangan yang pas momennya dengan kemerdekaan RI. Kebetulan tahun ini juga ke-80 ya Mas ya. Pas. Angkanya angka bagus nih ya Angka kan. sakti. Angka sakti gitu ya. Cuman ketika ternyata kalau buat saya pribadi sebenarnya pertanyaannya lebih ke kenapa bioskop Mas, ya kan? Karena kan misalnya tadi Mas Endiarto bilang niatnya untuk berbagi, niatnya bagus banget ya, idealis sekali gitu ya. Kenapa nggak YouTube misalnya yang bisa diakses puluhan juta, ratusan juta orang dari seluruh dunia gitu ya? Kenapa harus bioskop? Jadi kita paham lah semuanya. Kita pelaku industri film, Iya. produksi film. Iya. Target high-nya kemana? Bioskop. Yes. Iya. Puncaknya bioskop ya. Iya. Bioskop pun ada kan? Bioskop Betul. yang apa? Betul. SS1. Betul. Nah, oke, kita langsung masuk ke situ, Pak. Tim produksi Merah Putih ini kan banyak tawaran nih, Pak. Setelah viral ya, Tawaran apa? untuk membuka layar nih. Oke, Ya. benar. Setelah viral. Nah, sebelum viralnya ini, gimana sih caranya kok bisa tembus bioskop?
Tembus XX1. Tembus XXI ya. Tadi sudah saya spill, kami tetap melakukan prosedur seperti biasa yang dilakukan kawan-kawan. Surat permohonan jadwal tayang. Apakah langsung? Ya enggak lah. Tahu sendiri SS1 seperti apa. Betul. Itu. Seperti kita masuk ke negara yang lain pakai paspor. Kita tunggu, kita tanya, nggak ada respon sampai akhirnya kita diberi jadwal tiba-tiba audiensi. Ya udah bersyukurlah diterima itu aja. Kita ketemu, ditanya apa sih ini filmnya gimana, siapa ini. Udah kita ngomong. Pengajuan ke bioskopnya pada saat produksi mulai atau saat tahun lalu itu mulai berpikir Enggak bahwa dong. bikin. Ketika ini sudah mulai dijahit, ada kepastian. Di bulan Mei Juni itu ya. Juni. Di Kalau Juni. Mei kan sudah mulai Iya. kan jahit. Juni udah selesai. Trailernya saya minta dibuat dulu. Nah, berbekal trailer itu paralel kita Audiensi bikin ke audiensi, tapi XXI. kan nggak langsung. Trailer udah siap gitu loh. Dulu trailer kita bikin 4 menit. Lalu saya kompil jangan kepanjangan 2 menit. Nah, setelah trailer ini jadi udah kan kita nguruskan TPPF, LSF, baru saya diundang audiensi, timingnya pas. Ya kita presentasi, bagaimana kita marketing presentasi supaya dagangan kita laku. Nah, kita nunggu hasil lama, dapat respon lagi, dimintain DCP-nya. Nah, Di bulan berapa itu? bulan berapa ya? Juli ya? Juli ya. Berarti Juli. sebulan setelah presentasi itu. Iya. Juli dimintain DCP dan Langsung minta mintanya kan DCP? nggak bisa langsung minggu depannya, hari ini kan mikir. Oke, saya ke ATM, saya ini dikatakan mohon maaf. Jadi cari lagi dananya itu. Minal aidin wal faizin. Gitu. Waduh, ini kayaknya salah ini. ATM-nya minta maaf ya. Iya, salah ini belum minal aidin itu. Ya gitu. Saya discuss kan. Gimana ini. Ya udah. Mastering berapa ya? Iya. Kita udah tahu. Cari dana lagi tuh berarti. Ya kalau nggak cari karena kita sudah berdedikasi, udah niat. Iya. Gitu loh. Masa dengan dana gitu kita nggak mampu lah. Iya. Kalau ada ikhtiar pasti ada jalan, ada kemauan. Masalahnya kita banyak punya keinginan tapi nggak mau jalan, Iya. nggak mau coba untuk yang kecil. Kan DCP itu biayanya lumayan Kak ya. Iya. Sementara ATM-nya minta maaf. Iya. Nah, ini jadi alternatifnya apakah tetap masih dari pribadi atau coba kontak teman-teman untuk bisa support? Teman-teman itu kan tahu sendiri ya. Ada teman yang bisa support, ada teman yang sudah nggak support tapi ngomongin A sampai Z gitu loh. Dan kami sadar itu. Siapa kami apalagi buat apa untuk proyek ini? Waduh, udah pasti deh. Boro-boro dia nolong, menghujat iya. Nah, tapi kan ajaibnya begitu, selalu ada jalan. Nah, kalau Anda ngejar jalannya dari mana? Lah ini bahaya ini. Ya. Saya bisa ketemu orang pajak kayak gitu. Banyak jalan menuju Brebes. Banyak jalan itu. Nah, selalu karena kembali niat baik itu selalu kita ada keajaiban terjadi. Saya lebih penasaran ke proses ininya sih sampai bisa dapat layarnya, Pak. Karena ya kita tahu bahwa sekarang mungkin sudah ada ribuan judul film ya. Kak Iwan juga mungkin ratusan judul film yang mengantri nih untuk bisa dapat tanggal tayang. Nah, sementara dalam tempo yang hanya berapa bulan ini, tim Merah Putih ternyata bisa, film Merah Putih ini bisa dapat jadwal tayang dalam waktu dekat gitu. Seandainya Kak Ivon bikin sebuah film nanti bulan Juni tahun depan, saya sih sarankin judulnya Merah Putih untuk tayang 17 Agustus. Oh gitu. Sakti. Berarti salah satu faktor yang menolong adalah karena judul. Iya. Bukan, karena kita Momentum. film ini kan nggak bisa diputer di tanggal yang lain. Okay. Itu kemungkinan. Tapi kalau pengen jelas mestinya bisa langsung akses ke SS1 tanya. Karena itu kan domain sendiri, kami nggak tahu, kami dikasih ini aja, kami apresiasi Sam Studio sama. Yang pertama kali respon siapa? Sam Studio. Sam Studio yang pertama. Iya, SS1 kan lama, tahu sendiri. Sam itu kita bikin surat, kasih trailer, kasih poster, gini-gini. Tak berapa lama, ya bukan cepet sih, mingguan itu dia sudah respon, bisa kasih ini. Nah, yang SS1 yang lama gitu. Jadi kami mengapresiasi mereka SS1 sama Sam Studio. Berarti di SS1 ini ada jaringan juga nggak, Pak? Koneksi, kenalan lah. Saya masuk ke SS1 baru kemarin itu. Nah, kalau yang sudah bukannya film lama, ini ada kaitannya sama Pak Sony Puji Sasono? Kaitannya apa?
dari Ketua Yayasan Perfilman, di mana kan ini per Vicky kan, Pak? Iya. Iya. Kan beda, Perviki organisasi yang di bawah naungan. Tapi kalau ini kan urusan film, bukan urusan organ. Kan urusan, kalau organ dia jadi main di film, saya kira TPPF-nya nggak keluar. Kalau campur tangan Pak Toto Surgiwo? Dia kan sebagai produser, saya guide. Oke. Saya gandeng. Berarti kemungkinan ada dari faktor dari situ juga ya, relasi dari situ ya Pak? Untuk masuk ke bioskop kan Pak Toto ini sekretaris umum ya kalau nggak salah. Yang kita bicarakan kan X1 ini yang diperdebatkan. Semua tahu. Pasti ada kenalan. Maksudnya biar bisa ini ya. Kak Irfan kalau sudah pernah rilis bioskop pasti punya kenalan kan? Itu maksud Tapi saya, Pak. tanyakan beliau, apa kenalannya itu memberikan garansi, support? Ada banyak orang yang the have, PH masih stuck. Mereka lebih dari saya kemampuannya, akses konektivitasnya lebih. Tanya apakah bisa menembus X1. Kalau kami Merah Putih bisa, itu karena kita khusus Merah Putih. Untuk 17 tanggal lain, kalau dikasih tanggal 20 bulan September, ya udah kita tayangin di kanal kita sendiri. Karena kan nggak relate gitu loh. Iya. Nggak relate. Nah, saya sudah ngomong gitu. Pure bisnis ya. Ini untuk 17 Agustus. Kalau bisa kasihlah gitu. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kami akan tayangkan tetap di 17 Agustus di kanal kami atau di bioskop yang kan waktu itu sudah menerima. Ya. Nah, ini ada satu lagi nih. Mungkin banyak dari masyarakat kita kan masih banyak yang awam nih, Pak. Masalah gimana sih cara prosesnya supaya bisa masuk ke XXI dan lain sebagainya. Nah, ada sampai beredar isu bahwa kayaknya ada deal-dealan nih. Misalnya gitu, deal-dealan kayak biasanya kan kita sama XXI itu ya sharing revenue. Nah, apakah deal-dealan dengan film Merah Putih ini sama seperti biasanya as usual? Atau memang ada kesepakatan tersendiri juga, Pak? Kembali lagi bahwa XXI itu satu company yang sudah TBK. Kita sudah tahu bukan rasa umum. Dia sangat susah untuk itu. Deal-dealannya kita ngikutin protapnya XXI. Sharing profit yang seperti usual itu. Ya udah. As usual aja ya. Iya, kita siapa yang bisa nembus XXI? Nah, ini terjawab nih pertanyaan dari saya ingin dari tanya para lagi. Netizen nih yang siapa yang bisa? Ini Kak Ivan kan pelaku. Iya. Berapa filmnya dia? Nembusnya gimana? Oke, berarti saya punya kawan, dia sudah bikin film itu sebelum Covid. Baru beredar kemarin pas puasa Ramadan. Berapa layar kecil tapi mau diambil stres, nggak diambil juga stres. Baik, berarti yang paling menolong untuk bisa mendapatkan tanggal tayang tadi karena memang tidak ada tanggal lain lagi kecuali tanggal itu. Jadi dari sisi mungkin etika berbisnis juga dari pihak bioskop menganggap bahwa memang ada slot yang kosong nih di tanggal segini. Tentunya tidak ada slot yang kosong. XXI itu kan sudah berbulan-bulan. Atau slot yang memungkinkan maksudnya. Jadi saya hanya berasumsi ya, seperti tadi. XXI ini hatinya terketuk juga, terpanggil untuk berkontribusi mewarnai kemeriahan 17 dengan kemampuan dia. Dan dia berkata, kita akan carikan studio bioskop yang studionya 6 ke atas. Kan bisa diselip 1. Dan itu kan terbatas. Ya. Jadi dipilihkan. Di Jakarta layarnya. Iya, karena dia yang lebih paham berapa layar yang dimilikin. Gitu. Iya. Jakarta aja kami cuma 3. Berarti Jakarta dapat 3. Total berapa layar dapatnya? XXI 10. XXI 10 ya. SAM 6. Berarti total 16 layar untuk per hari ini ya. 18 sama Banjar 18. Sama Brebes. Oh, Banjar Brebes. Iya, gitu. Mungkin bisa nambah besok ya walau ya kita lihat ya. Enggak, jangan dilihat ya. Bagaimana yang ada di sini berkontribusi kan gitu. Itu baru gentleman kan gitu. Nah, kita ke Kak Iwan nih. Nah, kita bahas tadi masalah tanggal tayang dan lain sebagainya. Menurut Kak Iwan secara personal nih, bahwa tadi kan karena film Merah Putih ini diuntungkan karena momentum dan lain sebagainya, ada misi khusus lah yang dibawa sehingga bisa mendapatkan tanggal tayang. Dari Kak Iwan sendiri, menurut Kak Iwan untuk bisa dapat slot tayang di jaringan besar ini, apakah memang ada standar minimal, syarat minimal atau mungkin kualifikasi minimal untuk bisa mendapatkan
tanggal tayang gitu? Sebenarnya SOP-nya sudah jelas. Kita daftar seperti tadi Mas Hendiarto bilang, masukin apa yang diminta. Biasanya itu kita diminta TPPF, poster, trailer, terus yang terakhir mereka preview DCP-nya. Ya kan, cuman memang yang diributin masyarakat Mas ya. Dan kemarin juga sempat disuarakan Mas Hanung adalah kok cepet banget gitu ya. Bisa dapat tanggal seperti itu gitu ya. Cuman kan memang kita nggak tahu sama sekali ya apa yang ya tadi Mas Hendiarto sendiri bilang kan seksual itu seperti negara yang negara sendiri harus kita masuki pakai paspor gitu ya. Saya pun sampai hari ini saya nggak tahu pertimbangannya kenapa film saya yang udah didaftarin Februari, udah di preview Februari sampai hari ini saya nggak tahu. Kak Iwan punya film judul filmnya Solata. Betul. Sudah diajuin dari Februari. Dari Februari. Dan sampai hari ini belum dapat tanggal tayang. Belum dapat tanggal tayang. Betul. Belum tahu apa sebabnya. Belum dimintain DCP preview dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya gini. Jadi ini ada diskursus ya Mas yang beredar di masyarakat gitu ya. Saya juga baca tadi di sosial media katanya, wah jangan-jangan film saya tuh nggak dapat tanggal tayang karena memang film saya mengkritik pemerintah ya kan, iya kan. Sementara Merah Putih justru mendukung nilai-nilai, menjunjung pemerintah lah. Saya nggak tahu itu, kita nggak bisa benarkan, kita nggak bisa salahkan juga ya Mas ya, karena sekali lagi itu cuma asumsi. Cuman memang prosedurnya saya rasa semuanya melalui hal yang sama ya. Cuman sekali lagi, tanggal tayang itu adalah misteri, ya kan? Iya. Kita nggak tahu. Berarti filmnya Kak Iwan udah di review juga? Udah di preview DCP. Berarti mereka udah tahu dong isinya tentang apa sih kurang lebih Kak? Kurang lebih tentang ada relawan dari Jakarta ke isu apa yang diangkat emang di film ini? Ya kesenjangan pendidikan di pedalaman yang sudah terjadi puluhan tahun di Indonesia gitu. Oke. Ya kan? Dan memang itu agak kritis ya? Sebenarnya tidak kritis ya, karena menurut saya hari ini tuh Presiden Prabowo kan bilang ada dua fokus penting di pemerintahannya ya. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua kesehatan. Jadi menurut saya ini hal yang relevan untuk dibicarakan, penting untuk dibicarakan, dan menurut saya juga semua orang juga harus tahu gitu. Jadi saya menggunakan film sebagai platform saya untuk mengkritik surat cinta lah gitu ya, buat pemerintah gitu ya. Tapi apakah itu jadi backfire buat film saya atau enggak, saya nggak tahu. Apakah itu jadi alasan sampai hari ini film saya belum dapat jadwal tayang atau enggak, saya juga nggak tahu, ya kan? Karena sekali lagi misteri ya Mas ya. Kita paham. Ini kan kalau kita lihat nih ya, dari film Merah Putih, kemudian dari film Solata, satunya dapat jadwal tayang, satunya belum. Kalau dari Kak Iwan sendiri, menurut pendapat pribadi Kak Iwan, apakah memang satu-satunya unsur yang bisa menyebabkan belum dapat jadwal tayang karena isu yang dibawa oleh film? Saya kira enggak ya. Karena itu kan cuman itu praduganya netizen aja gitu ya. Saya juga percaya itu harusnya itu tidak ya, karena banyak film yang lebih kritis gitu ya gitu. Kayaknya ini menarik deh, kita panggil nanti orang-orangnya langsung nih, orang-orang bioskop nih ya. Biar bisa clear ini, karena saya rasa pertanyaan itu banyak yang terjadi. Jadi Kak Hendiarto salah satu mungkin yang membuat ini, dan selalu jadi diskursus selalu. Karena kecepatan mendapatkan jadwal tayang. Nah, kita lanjut lagi tentang materi promo. Entah ini apakah disengaja ya, trailer yang dibuang ini yang dilempar ke masyarakat bahwa akhirnya jadi bahan bulian lah, atau menjadi pembicaraan publik. Apakah ini salah satu strategi dari tim film Merah Putih juga, atau memang ya coba aja, tiba-tiba nggak nyangka juga bisa sampai diperbincangkan seperti ini, Kak? Kayaknya saya berhadapan dengan warga 62 langsung. karena ini cerita masyarakat, Kak. Jadi inilah cerita-cerita masyarakat. Iya. Ini sesuai dengan podcastnya. Ini cerita masyarakat yang kami ingin dengarkan langsung jawabannya dari pelakunya. Jadi dari awal saya sudah sepil bahwa niat kami untuk memeriahkan. Analoginya gini. Kalau Kak Iwan ini ulang tahun misalkan, saya mau kasih hadiah nih. 3, 1 handphone.
nggak apa-apa ya saya sebut merek. Saya kasih Android, saya kasih iPhone, saya kasih Fold. Milih mana? iPhone. Tapi saya kasihnya Android. Diambil nggak? Apakah saya salah ngasih Android? Iya. Karena loh, nggak sesuai dengan levelnya Kak Iwan. Iwan kalau Android mahal. Nah, itu saya ngasih loh. Ekspektasi. Sekarang ada bahasa kan, saya tidak melihat nilai dari barang itu, tapi niatnya. Nah, semacam itu. Apakah salah? Kami dari awal mengkonsep film ini untuk memeriahkan anak SD dan SMP menumbuhkan nilai keberagaman dalam kebersamaan. Sejak awal kita sudah punya niatan bukan buat film komersil, bukan buat film festival. Tapi ada juri kan akhirnya, oh ini kurang ini. Loh, salah saya di mana? Ini pakai uangnya siapa? Pakai kantornya siapa? Effortnya tujuannya apa? Kecuali ikut festival, oke, ini enggak. Yang dituduhkan apa? Uang pemerintah. Pemerintah yang mana? Uangnya siapa? Tidak ada yang mendukung kami satu peser pun dari pemerintah, dari swasta. Kami mencoba memberikan surat penawaran ke beberapa perusahaan. Tapi sempat sebar proposal, Pak. Ke swasta ya pastilah, siapa sih yang enggak? Semua yo. Iya, semua. Tapi enggak ada yang gol. Karena siapa? Kami bukan siapa-siapa. Kecuali di belakang kami ini ada gajah, ada ini beda. Nggak ada. Siapa sih ya? Endi Harto itu? Perviki itu apa sih? Usmar Ismail itu apa sih? Kami sudah kirim beberapa perusahaan berdasarkan info. Ada nggak akses? Ada. Kirim surat. Tapi song semua. Nah, itulah yang membuat kami ini prihatin, bukan sedih, bukan kecewa. Kami prihatin. Kenapa ya ini terjadi? Nah, respon kami kepada warganet yang begitu terlepas pro dan kontra, kami ini pesan moral yang kami naikkan lewat film ini sebenarnya udah kecapai. Apa pesan moralnya? Kita mau menyampaikan misi kebangsaan. Warganet cinta kepada merah putihnya, bukan pervikinya. Kalau ini judulnya Warung Ijo, nggak mungkin mereka mau peduli. Kan kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi, ini adalah produk karya kreativitas seperti kata Wamen Kemenkrab, Bu Irin Umar. Silakan berkarya kreativitas, itu luas bebas. Apapun bentuknya karya kreativitas itu ya udah unlimited. Yang penting tidak menyalahi aturan. Nah sekarang di justifikasi standarnya di bawah kualitas. Nah pertanyaannya, kualitasnya animasi seperti apa? Oh seperti film yang sebelumnya. Nah itu bukan standar, itu comparison. Tujuannya aja udah beda. Satu komersil, satu non. Apalagi ini proyek idealisme. Nah, saya ingat itu ada pertanyaan seperti itu. Ini proyek idealisme atau apa? Awalnya idealisme. Tapi kami ingin mewujudkan idealisme ini bukan yang sekedar ecek-ecek. Seperti tadi di kanal-kanal yang sosmed itu. Kalau kami punya kemampuan, punya potensi, kenapa kita nggak tayang di bioskop yang memang menjadi dambaan orang film? Sebelum SS1, Sam Studio sudah welcome. Yang independen kita kirimin kan, independen sudah menjawab. Berarti sebelumnya tuh tidak ada pemikiran sama sekali Mas bahwa film ini akan tayang di XX1 dulu. Tetap ada, cuma kami sadar. Berarti memang begitu tidak jadi tujuan utama gitu ya? Iya, enggak. Begitu beratnya, siapakah kami? Kalau ini diterima, mungkin diuntungkan karena Merah Putih untuk proklamasi dan tidak ada niat komersil. Itu yang dan yang kedua, saya berasumsi SS1 itu tersentuh untuk berkontribusi di kemerdekaan ini, spesial 80 tahun. Jadi kalaupun SS1 enggak, sudah ada SAM dan biskup-biskup di luar SS1. Gitu. Karena memang yang diributkan netizen adalah kenapa film ini lolos itu jadi itu pertanyaan besar, kenapa film ini bisa lolos? Ya jangan saya yang diributin. Bersyukur, apresiasi ada orang yang mau berkontribusi memeriahkan ini. Yang menurut netizen ini kurang layak untuk bisa tampil di XX1 ya. Nah, ini kan ada dampak nih Pak, sekali pas viral kemudian kemudian banyak yang apalagi dengan masalah aset lah, masalah soundtrack, kemudian masalah kualitas. Nah ini
pada saat media-media menanyakan untuk melakukan klarifikasi ya, memberikan hak jawab buat teman-teman film. Teman-teman film Merah Putih ini terkesan beda-beda jawabannya, Pak. Ini disengaja atau mungkin karena pertanyaannya aja yang kurang detail? Berbeda-beda gimana? Misalnya dalam sisi anggaran ada statement keluar 6,7 miliar lah. Itu ada, kan sebelum ada klarifikasi media yang tervalidasi. Itu kan yang pertama. Berdasarkan itu baru ada yang goreng pakai minyak ini, minyak ini. Nah, setelah jadi itu panas ya, setelah itu kan saya turun mengklarifikasi supaya seragam semuanya, tidak ada Mas Toto itu ya pressure-nya tinggi, ditekan. Dan teman-temannya banyak itu. Masa sih kamu gini-gini? Akhirnya dia berasumsi seperti itu. Pak Sony saya tanya, emang lu ngomong? Lah itu saya nggak pernah ngomong. Itu kan Toto. Saya nggak pernah muncul di sini, gitu loh. Nah akhirnya saya klarifikasi sejak minggu itu. Salah satu TV nasional saya klarifikasi di situ. Nah sejak itu terus narasi ini sama sampai malam ini pun sama. Kadang saya berpikir bisa nggak ya direkod gitu ya sehingga gitu. Jadi narasi klarifikasi itu sama dan kami ini bukan membela diri enggak. Kami menyatakan kebenarannya karena ditanya. Kalau nggak ditanya kami nggak cerita. Itu kan rahasia dapur. Dan bisa dipastikan semua yang diberikan statement yang diberikan di cerita masyarakat ini itu tidak bertentangan lagi dengan yang lainnya karena ini cerita aslinya, Pak. Loh, iya, kalau nggak aslinya terus mau apa lagi? Saya itu hidup tidak mau ada beban merah-merah hitam-hitam. Ya. Jadi capek gitu kan. Baik, saya ke Kak Iwan nih. Dari efek ini kan karena sudah beredar kemana-mana, akhirnya dapat istilahnya jadi bahan omongan lah. Tapi dari kebanyakan mayoritas ya yang kita dapati itu kan adalah omongan negatif lah, masalah kualitas dan lain sebagainya. Nah menurut Kak Iwan, hype instan seperti ini itu akan bertahan atau justru menjadikan industri itu kayak ya udah kita ikutin gayanya film Merah Putih aja gitu, atau malah memacu kita bikin lebih bagus? Yang pertama menurut saya sebenarnya ada diskursus ini kan menunjukkan bahwa perhatian kita ke film Indonesia itu sangat besar ya, Mas ya. Ini bukti cinta kita sama film Indonesia. Karena kita lihat dalam 3 tahun terakhir itu memang market share film Indonesia kan besar sekali ya. Film Indonesia itu sudah bisa dibilang kita sudah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Betul. Market share kita itu udah 65 sampai 70% di atas itu. Sampai Agustus ini kita penontonnya sudah 51 juta kalau saya nggak salah. Tahun lalu tuh sekitar 82 juta gitu. Jadi kenapa Merah Putih dapat dapat gibahnya? Menurut saya atensinya yang sedemikian besar, kalau menurut saya ya itu salah satu bentuk kecintaan kita. Kita pengen film Indonesia yang rilis di bioskop punya standar-standar tertentu. Cuman memang standar ini kan masih kabur. Kita tidak pernah tahu film seperti apa yang bisa rilis di bioskop, standarnya seperti apa. Sawal sendiri kan alamin tahun 2016. Filmnya Uang Panai juga tidak pernah diprediksi tiba-tiba meledak gitu ya. Jadi film yang paling banyak dibicarakan orang di tahun itu 2016. Jadi sampai hari ini tuh kita nggak pernah tahu standarisasinya. Mungkin setelah ini tuh akhirnya akan jadi pembicaraan yang lebih kompak lagi bahwa harusnya tuh kalau masuk ke bioskop ada standarnya gini loh misalnya ya Mas gitu. Kalau standarnya nggak bisa sampai di sini ya mungkin nggak boleh di XX1, bolehnya di SAM misalnya gitu ya. Tapi menurut saya pribadi juga ada hikmahnya ada diskursus ini beredar di masyarakat gitu. Kita melihat bahwa masyarakat hari ini mereka sangat punya attention, punya kecintaan yang besar sekali sama film Indonesia gitu. Mereka udah nggak mau bahwa jangan sampai kita mundur nih gitu kan, kita mundur ke belakang ke 10 tahun yang lalu gitu. Tapi ya Mas ya. Sebenarnya standar di bioskop kan sudah jelas ya secara material, secara teknis begini, secara teknis ini harus begini, itu sudah jelas. Kualitas kan kita nggak bisa nilai. Yang mungkin kalau saya juga menganalisis kenapa cerita ini kan sudah lama.
itu mungkin karena SS1 Biskup itu kan dia lembaga komersil ya, Bisnis. yang profit bisnis, kapitalis. Dia pasti melihat kalau standar tekniknya sudah terpenuhi, nah tinggal ini narasi ceritanya ini apakah bisa. Nah, karena dia sudah pengalaman, jadi hanya melihat sedikit aja dia sudah merasakan feeling touch-nya, oh ini bisa, oh ini belum, oh ini nanti. Karena experience, dia lebih paham. Sama seperti kita kan, experience gitu. Nah, standarnya sudah jelas, tinggal kita yang harus pintar membaca market. Karena bioskop juga butuh pengunjung. Iya, butuh. Nah, sekarang marketnya orang pada follower kalau misteri. Tapi nggak semua misteri. Oke. Ada misteri juga yang langsung anjlok. Nah, kenapa? Nah, karena cuma ngekor misteri. Tapi ada misteri yang memiliki ikon khusus. Apa? Nah, itu yang dicari. Nah, jadi tidak tidak random sama. Betul. Gitu. Nah, saya kira di situ kalau kita diskus tentang Biskup loh ya. Jadi salah satunya bukan kita menyalahkan pihak Biskup, enggak. Kalau saya yang punya Biskup juga pasti gitu. Emang lu mau nanggung kerugian? Cuma ada edukasi. Ayo kita meng-create itu narasi ceritanya, tematiknya ini yang apa? Yang memenuhi selera pasar. Cuma itu aja. Nah, kalau dari Kak Iwan untuk strategi ideal nih dalam seperti kayak tadi tim Merah Putih memanfaatkan ke viralitas ini ya. Menurut Kak Iwan dalam menunggangi hal-hal yang viral misalnya, seberapa jauh sih untuk menjaga jangan sampai masyarakat ini akhirnya mempunyai persepsi negatif atau merusak reputasi film ataupun tim produksinya gitu? Ya, saya sebenarnya salah satu orang yang punya pemahaman bad publicity is good publicity ya. Bad publicity is good. Iya, karena at the end of the day orang akan tertarik melihat FOMO dan turunannya gitu ya. Cuman memang buat saya pribadi ya cara-cara untuk membuat film kita laku atau enggak itu kan balik lagi ke kita masing-masing ya. Ada yang menempuh cara. Ya, kita tahu lah ya dulu ya Mas ya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ada satu film yang bikin isu pemainnya berantem gitu ya supaya filmnya laku. Apakah itu sah? Sah. Apakah itu legal? Legal, ya kan. Cuman apakah itu etis ya itu balik lagi ke standar etika kita masing-masing. Cara gitu yang elegan, apa yang nggak elegan. Betul, itu aja. Betul. Karena ya itu tadi standarnya nggak ada, ya kan kita susah sekali memang untuk mengobrolkan soal standar kualitas untuk sebuah film masuk ke bioskop atau enggak. Ya memang sepanjang kualitas teknisnya terpenuhi ya udah gitu ya, selesai gitu. Film itu boleh tayang. Dia udah lolos sensor ya dia boleh tayang gitu ya kan. Berarti menurut Kak Iwan selama itu lolos sensor kemudian ditayangkan di pihak misalnya bioskop itu udah boleh tayang ya silakan gitu. Cuman saya mungkin kalau berada di posisinya Mas Endiarto, saya nggak akan setabah Mas Endiarto ya. Oke. Kalau begitu, pertanyaan terakhir kita langsung masuk. Untuk Endiarto nih, apa yang ingin disampaikan untuk publik yang telah banyak mengkritik film ini gitu? Mungkin bisa langsung ke kameranya. Jadi saya sangat mengapresiasi publik yang sudah begitu peduli kepada Merah Putih, bukan kepada Perviki dan kami. Karena gara-gara Merah Putih banyak masukan, terlepas pro dan kontra. Tapi itu sesuatu yang positif. Kritik itu adalah untuk dedikasi kita ke depan, untuk membangun, apapun itu kritiknya. Karena itu kami mengapresiasi para publik warganet memberikan komen-komennya, pro dan kontra, apapun itu termasuk rangkaiannya. Mengapresiasi pihak-pihak yang mau berkontribusi memberikan sumbangsinya untuk memeriahkan 17 Agustus di tahun 26 ini. Pihak Biskup, Sam Studio, SS1, terus kawan-kawan kerja kami, animator, manajemen, talent, kru dan sebagainya. Itu ya mestinya saya sangat empati dan terharu itu loh. Hari ini masih ada orang-orang yang mau berkontribusi tanpa mementingkan kepentingan materialistis di depan. Hanya untuk apa? Event peringatan 17 Agustus di tahun ini. Dan kami tidak berhenti sampai di sini.
Tahun depan kami akan kontribusi lagi, membuat Merah Putih One for All dengan berbagai genre, mungkin bukan animasi, mungkin ada realnya dan sebagainya. Dan saya percaya inspirasi Merah Putih tahun ini, tahun 26-17 Agustus, Mayo, Anda yang memiliki kemampuan bisa meremix, bisa gini lebih bagus dari Merah Putih ini, kita tunggu aktivitas, kenyataan, fakta yang ada. Kita tidak hanya berwacana. Himbauan saya, mari bersama-sama kita meriahkan perayaan ini. Kalau bukan kita siapa? Masa kita begitu-begitu aja? Kurang lebih malam ini salam Merah Putih. One for All, besok tayang 14 Agustus. Bukan di seluruh bioskop, terbatas. Gitu. Nggak usah ditanya lagi terbatasnya kenapa, nanti nggak selesai ini. Tetapi ini sebuah apresiasi Merah Putih bisa tayang di bioskop. Kenapa harus di bioskop? Itu dedikasi kami semua orang film itu selalu di bioskop. Bioskop pun ada klasternya, bioskop yang A, B, C ada gitu. Dan semua menuju kepada klaster A. Kita bersama-sama, kita belajar inovasi dan inovatif. Terima kasih untuk dari Cemas ini, udah berkontribusi juga loh ini dengan memberikan wadah medianya untuk kita bersosialisasi, untuk kita diskus sehingga banyak khalayak akhirnya tahu, oh ternyata begini, walaupun sudah terlambat, lebih baik terlambat karena itulah pentingnya komunikasi. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Kak Iwan juga, terima kasih banyak. Terakhir mungkin saya mau ngomong bahwa 10 tahun terakhir kita sudah banyak kemajuan ya, di mana masyarakat datang ke bioskop itu sudah tidak peduli lagi tahu filmnya atau tidak, datang ke sana mereka yakin akan disajikan oleh film-film yang berkualitas, dan kita harapkan itu tidak ada kemunduran. Orang tidak kembali ke masa dulu lagi yang harus tahu dulu filmnya bagus atau tidak baru mau mengeluarkan atau mau effort untuk menonton di bioskop ya. Kita mau tahun ini semakin banyak lagi penonton-penonton yang datang ke bioskop, dan terima kasih untuk Kak Endrianto dan Kak Iwan atas diskusinya yang terbuka hari ini ya. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.